ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan terima kasih buat teman-teman semua para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas ya mengenai tanggapan seorang pemuda muslim ketika dia melihat ada sesuatu peristiwa yang ada di Cilegon terkait penolakan pembangunan rumah ibadah atau gereja. Nah teman-teman, dia melihat bahwa itu tidak adil. Dan apa salahnya kalau gereja itu didirikan di daerah Cilegon atau dibangun di daerah Cilegon? Apa salahnya? Ini kan negara Indonesia. Nah teman-teman, dia menanggapi dan dia memberikan satu berupa nasihat kepada para ulama ya, seharusnya supaya itu bisa diperhatikan bahwa kita ini berada di Indonesia yang bermacam-macam agama di dalamnya, dan juga budaya dan juga suku. Itu tidak boleh dipungkiri bahwa kita harus hidup saling berdampingan. Jadi teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Teruntuk ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada dampak apapun. Ya, karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan. Ya, agama apapun ada di Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu bukan agama Islam. Ya, jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci. Ya, jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah. Ya, jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Apakah kalian terganggu dengan umat-umat santri-santri? Tidak kan? Mereka juga sembahyang itu, maaf kalau kasar ya, ini maaf banget nih, orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik ya, paling berisik di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam ya berisik, maaf nih, saya juga Islam, maaf, kita omong kasarnya aja ya, kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya ya. Jadi apalah tanggapan kalian kalau kayak gini? Masa bangun gereja nggak boleh? Orang Kristen mau sembahyang di mana gitu, sedangkan di Indonesia ini bukan orang Islam doang ya, banyak negara agama-agama lain di Indonesia nih. Kita tuh negara NKRI, udah diatur di Undang-Undang 45, keadilan bagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul, para ulama-ulama jangan tanam tuh. Bukan Islam kayaknya, ternyata masih ada orang seperti itu ya. Astagfirullah, saya itu Islam, maaf. Saya itu asli orang Sunda, saya asli orang Banten. Kenapa saya bela-bela umat Kristen? Karena saya itu dulu besar-besar di Kalimantan Barat ya Pak ya. Dan teman-teman saya itu semua mayoritas beragama Kristen. Jadi saya tuh lingkungannya sehari-hari saya pas masih di Kalimantan bersama orang-orang Kristen. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang Kristen karena orangnya tuh ramah-ramah, apalagi kalau lagi Natalan. Kita nggak main aja ke rumahnya, besok kita di mana? Itu saya suka banget sama orang Kristen. Saya dulu banyak teman-teman orang-orang Kristen. Nah itu dia videonya teman-temannya, dimana dia memberikan tanggapannya
terhadap penolakan pendirian gereja khususnya yang ada di Cilegon ya, di mana dia melihat bahwa penolakan tersebut itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, tidak boleh ditolak pembangunan ibadah agama lain, karena kita ini berada di NKRI, sedangkan kebebasan untuk beragama itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 bahwa setiap umat beragama itu bebas memeluk agamanya masing-masing. Tidak ada yang melarang. Kita sudah merdeka kok. Kok masih ada yang nolak-nolak begitu? Nah, jadi seperti apa yang dia sampaikan tadi, bahwa orang Kristen itu kalau ibadah di gereja itu tidak pernah mengganggu tetangga-tetangganya, tidak pernah mengusik orang lain, tidak pernah mengganggu orang lain. Mereka beribadah itu, bahkan orang Kristen kalau menghidupkan musik atau bernyanyi itu paling di sekitar ruangan itu kedengaran suaranya, tidak kedengaran sampai jauh keluar. Nah, jadi menurut saya tidak masalah itu katanya. Jadi teman-teman, seperti yang saya baca di beberapa berita ya, bahwa ada beberapa alasan kenapa warga Cilegon dan juga ormas yang ada di sana itu melarang pendirian rumah ibadah khususnya gereja. Karena menurut cerita mereka ini ya, menurut cerita bahwa ada perjanjian yang diadakan antara warga atau masyarakat dengan ulama-ulama dan juga mungkin ada beberapa pihak lainnya. Mereka sudah memberikan suatu janji di situ, mengikat janji bahwa di daerah Cilegon itu tidak boleh didirikan rumah ibadah, khususnya rumah ibadah non-muslim dan juga gereja itu. Nah, teman-teman, sekarang kalau kita pikir bahwa Cilegon itu termasuk Indonesia. Cilegon itu termasuk bagian dari Indonesia. Kalau termasuk bagian dari Indonesia, maka dia harus taat pada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini. Khususnya harus taat pada konstitusi. Apalagi saya dengar kemarin bahwa wali kota saja ikut terlibat menandatangani, menyetujui penolakan rumah ibadah itu. Bayangkan teman-teman, yang seharusnya wali kota itu, pemerintahan kota itu, yang seharusnya mereka itu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang minoritas, di mana pendirian gereja itu harus dikeluarkan izinnya, tidak boleh dipersulit, supaya jangan ada protes. Nah, karena akhir-akhir ini kan alasannya tidak dikeluarkan izin atau tidak ada izin gereja, tidak ada IMB-nya. Nah, jadi itulah beberapa alasan mereka, makanya mereka harus protes masalah pendirian itu. Nah, jadi kalau misalnya pemerintahan kota sudah mengeluarkan izin atau IMB masalah pembangunan gereja itu, maka menurut saya warga pun atau ormas-ormas pun ya harus taat pada hukum juga. Bagaimanapun itu yang disebut perjanjian, apakah itu mengikat sampai seterusnya, sampai seumur hidup. Nah, kan kita lebih taat kepada undang-undang. Namanya itu perjanjian, ya bisa aja diubah. Dan kita lebih taat kepada konstitusi, pada hukum. Kita tahu ya bahwa bukan semua saudara kita muslim benci masalah atau menolak masalah pembangunan rumah ibadah. Ada sebagian kecil mereka, ada kelompok-kelompok kecil mereka, segelintir orang yang menolak pembangunan gereja. Nah, tidak semua. Seperti pemuda ini tadi, ya dia sendiri kan protes, dia kritik ulama itu. Apa salahnya didirikan rumah ibadah? Kita Indonesia kok, kita harus taat pada Pancasila. Apalagi itu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, harusnya wali kota itu taat pada undang-undang juga. Karena kalau tidak, ya akan makin kacau. Kita tahu Indonesia itu bukan hanya satu suku di dalam, bukan hanya satu agama, bukan hanya satu budaya, itu banyak. Nah, jadi teman-teman, kalau pemerintahan kota sendiri tidak mengindahkan, tidak taat pada konstitusi, bagaimana ke depannya kalau terus-terus begini? Sampai kapan orang Kristen di Cilegon itu beribadah di rumah-rumah? Apalagi kalau pihak gereja itu sudah membeli tanah untuk tempat pembangunan gereja itu. Kalau mereka sudah beli tanahnya,
sudah beli tanahnya dan itu hak mereka mau menggunakan tanah itu untuk apa. Nah, mau jadikan rumah biasa kek, mau jadikan warung kek, mau mendirikan gereja kek, itu kan udah hak. Setiap orang punya hak dan itu sudah diatur dalam hak asasi manusia. Nah, jadi ngapainlah ormas warga Cilegon protes masalah itu? Apalagi kalau pembangunan gereja tersebut memenuhi syarat, memenuhi peraturan perundang-undangan. Nah, janji itu kan bisa bentuknya relatif kalau sudah ada undang-undang. Karena janji itu pasti tidak berlaku lagi. Nah, karena itu kan dulu. Jadi kalau misalnya Cilegon itu tidak mau taat pada konstitusi, maka Cilegon itu harusnya tidak diakui sebagai bagian dari Indonesia. Karena tanah apapun, wilayah apapun, daerah apapun yang disebut bagian dari Indonesia, ya harus taat pada hukum. Harus taat pada peraturan perundang-undangan, harus taat pada konstitusi. Nah, kecuali kalau Cilegon itu sudah berpisah dari Indonesia. Tapi buktinya belum berpisah dari Indonesia, masih dikatakan Indonesia, Banten. Nah, jadi itu lucunya teman-teman ya, hanya karena janji. Tapi menurut saya ini bagaimana nanti respon Menteri Agama dalam negeri meresponi masalah hal ini. Bisa janji itu dibuat relatif, tidak mengikat seumur hidup, tidak mengikat sampai selama-lamanya. Kita harus lebih taat kepada peraturan yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, seperti yang saya baca, saya baca di buku saku ya, panduan praktis dalam menggunakan hak sebagai warga negara terkait dengan perlindungan kebebasan beragama. Nah, di sini ada saya baca di halaman 6 yang berjudul Produk Hukum yang Menjamin Kebebasan Beragama. Di sini dikatakan dalam konteks hukum nasional di Indonesia, hak atas kebebasan beragama telah diatur pula dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia. Selain diatur dalam konstitusi, Indonesia turut menandatangani beragam konvensi internasional yang mendukung kebebasan beragama. Salah satunya adalah Declaration of the Elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief yang dikeluarkan berdasarkan Sidang Umum PBB nomor 36 strip 55 strip 1981. Deklarasi ini memberi dukungan kebebasan beragama secara luas, baik dalam bentuk keyakinan maupun ekspresi keyakinan berupa ibadah, pendirian rumah ibadah, pendirian komunitas, dakwah, dan penyebaran gagasan melalui berbagai media. Itu ada kebebasan ya teman-teman untuk mendeklarasikan imannya, baik itu secara nyata maupun itu lewat media sosial. Dan juga pendirian rumah ibadah itu sudah diatur di dalam hukum internasional sebenarnya ternyata ya. Nah, jadi turunan dari partisipasi tersebut tertuang dalam berbagai produk hukum di Indonesia. Salah satunya Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana pasal 4 telah menyebut pula bahwa hak beragama sebagai hak asasi manusia, yaitu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Jadi itu sudah jelas hukumnya teman-teman, sudah tertulis, sudah tercatat ya di dalam undang-undang. Jadi itu tidak boleh dikurangi oleh siapapun. Barang siapapun yang mengurangi atau menolak pendirian rumah ibadah, itu seharusnya mereka menerima konsekuensi sesuai hukum yang ada. Nah, karena semua warga Indonesia berhak bebas untuk mendirikan rumah ibadahnya, selama pembangunan rumah ibadah itu memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi itu dia yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya kita tetap menjaga toleransi di Indonesia kita ini,
saya mau ingatkan lagi bahwa tidak semua saudara kita muslim menolak pembangunan tempat ibadah atau gereja ya. Hanya sebagian orang saja, hanya segelintir orang saja yang melakukan hal itu, yang menolak pembangunan ibadah. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.